Baiklah, langsung saja saya Dinda Permatasari akan melanjutkan presentasi mengenai korelasi produk momen. Selain menggunakan rumus menghitung dengan standar deviasinya, kita juga dapat menggunakan rumus skor asli atau angka kasarnya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan nilai X sebagai, variabel X untuk nilai matematika dan variabel Y untuk nilai fisika. Nah, setelah itu, kita pangkatkan masing-masing dari nilai variabel tersebut. X kita pangkatkan 2 dan Y kita pangkatkan 2. Diperolehlah hasil sebagai berikut. Nah, 6,5 kita pangkatkan menjadi 2, hasilnya 42,25. Begitu juga seterusnya ke bawah. Dan nilai Y kita pangkatkan juga 6,3. Kita pangkatkan 2, hasilnya 39,69. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X dikalikan dengan nilai Y. 6,5 kita kalikan dengan 6,3. Hasilnya 40,95. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah dari X kuadrat. Kita jumlahkan seluruhnya, hasilnya 426. Dan untuk jumlah dari Y kuadrat adalah 410,52. Begitu juga dengan nilai dari X dikalikan dengan nilai Y. Hasilnya yaitu 417,30. Setelah mendapatkan hasil dari jumlah masing-masing variabel, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam rumus skor asli atau angka kasarnya. Nah, rumusnya sebagai berikut, yaitu N dikali dengan sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari nilai asli N dikali dengan sigma X kuadrat dikali dengan nilai N dikali dengan sigma Y kuadrat, kemudian dikurangkan dengan sigma Y kuadrat. Hasilnya kita masukkan saja, nilai N kan adalah 10, jumlah dari banyaknya data. Dikalikan dengan sigma XY, tadi hasilnya 417,30, dikurangkan dengan nilai sigma X 65,0 dan sigma Y 63,8. Kemudian dibagi dengan akar dari nilai N 10, sigma X kuadrat 426, dikurang dengan nilai N 10, di sini ada 10. Maaf, sebelumnya ada kesalahan rumus, maksud saya adalah rumusnya N dikali sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar nilai asli N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan, kemudian dikali dengan nilai N dikali sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y kuadrat. Kita langsung masukkan saja nilainya. Nilai N adalah 10, kemudian sigma XY 417,30, kemudian nilai dari sigma X 65,0 dan nilai dari sigma Y 63,8. Kemudian dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat. Nilai N 10, sigma X kuadrat tadi 426 dikurang dengan sigma Y 65 kuadrat dikali dengan 10 nilai untuk nilai N dikali sigma Y kuadrat 410,52 dikurang dengan sigma Y 63 kuadrat. Hasilnya 10
dikali 417,30 dikurang 4147. Kemudian dibagi dengan 10 dikali 426 dikurang 4225 dikali dengan nilai 10 dikali 410,52 dikurang dengan 4070,44. Kemudian hasilnya yaitu 4173 dikurang 4147 dibagi akar dari 35 dikali 34,76. Hasilnya 26 per akar dari 1216,6. Hasilnya yaitu 0,745. Jadi, kita lihat di tabel yang ada di PPT, 0,7 itu masuk dalam kategori antara variabel X dan variabel Y itu terdapat korelasi yang kuat atau tinggi. Baiklah, sekian untuk perhitungan korelasi produk momen dengan skor asli atau angka kasarnya.